Selamat sore teman bumi. Suara aku sudah oke kah? Halo, halo. Sebentar ya, aku lagi ngetik dulu title-nya. Lalui. Oke. Selamat sore teman bumi. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Natasha Guna, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, integrated children's platform focusing on early years education through play. Kita kembali lagi nih dalam bincang-bincang Bumi hari ini dengan topik yang cukup unik. Coba taruh di kolom komen kalau teman Bumi ini sangat percaya dengan power of words. Atau udah pernah ada yang percaya soal hipnotis? Mungkin ada yang pernah belajar tentang hipnotis atau jangan-jangan pernah dihipnotis. Ya, hari ini kita akan membahas tentang power of words. Sedikit banyak kita akan membahas tentang hipnotis atau hipnosis. Karena ternyata dengan hipnosis ini kita bisa melakukan pendekatan atau memberikan sugesti positif pada alam bawah sadar si kecil saat ia merasa rileks dan tenang. Nah, untuk mengulik lebih dalam tentang hypnoparenting, kita akan didampingin langsung oleh Mbak Arin selaku well-being coach and hypnotherapist. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita undang Mbak Arin ya. Coba. Halo. Halo. Ternyata dari tadi, ini suaraku kedengeran ya? Kedengeran. Tunggu. Tapi agak mendem ya. Aku juga. Oke. Halo. Sebentar Mbak, aku kayaknya tuh belum login ke ininya, ke apa? Ke AirPod-nya. Sebentar ya. Oke. Tunggu. Ini tadi agak macet makanya telat. Tunggu. Aku disconnect dulu dari sini. Aja aku terpotong. Oke ya. Tuh. Oke, coba di sini tes. Sudah? Jelas? Oke, siap. Oke, thank you. Oke Mbak, mungkin sebelum kita mulai boleh kenalan dulu nih teman Bumi sama Mbak Arin. Halo semuanya. Hai Mbak Natasha. Aku panggilnya Natasha. Tasya Mbak Tasya. Boleh panggil Tasya, boleh Natasha, boleh apa aja. Oke. Halo Mbak Tasya, halo teman-teman Bumi. Salam kenal. Perkenalkan aku Aryani Sukma. Boleh dipanggil Arin aja biar kita akrab. Aku seorang well-being coach dan juga seorang hipnoterapi. Gitu. Sekarang kesibukannya apa ya? Aku ada studio di Kemang namanya Ruang Suka, terus ya praktek. Terus aku juga ada ngerjain satu market lokal gitu lah, namanya Vokalen. Oh, aku sering dengar itu Vokalen. Kebetulan aku pernah. Kamu itu foundernya? Iya. Oke. Aku malah lebih sering dengar Vokalen-nya, belum pernah dengar si hipnoparentingnya ini. Oke. Mau bikin di mana lagi nih Vokalen? Next-nya? Nanti next nih ini di Urban Forest, insya Allah. Kita harus collab dong. Kan Bumi juga ada playground di situ. Biar semakin rame ya. Betul. Kemarin sebenarnya waktu acara yang terakhir kita sempat mau kerja sama nih memang sama Bumi, tapi karena mepet akhirnya next time mungkin nanti nih. Yang ini tanggal berapa? Juli? Atau Juni. setelah Lebaran? Juni ya? Juni. Oke. Nanti kita ngobrol soal itu juga ya Mbak ya. Sekarang kita mau ngobrol dulu nih sama Mbak Arin dan juga disaksikan oleh teman-teman Bumi tentang hypnoparenting. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke hypnoparenting itself, boleh gak sih Mbak diklarifikasi dulu sebenarnya sebutan
hipnotis, hipnosis itu yang benar penggunaannya seperti apa sih, Mbak? Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau hipnosis itu adalah kondisinya, kondisi hipnosis, Oke, kondisi yang siap untuk direlaksasi. Nah itu biasanya ketika kondisi hipnosis, apa alam bawah sadarnya jauh lebih aktif gitu, oke. subconscious itu jauh lebih aktif sehingga kondisinya tuh sugestif. Hmm, Mudah sekali untuk dimasukkan sugesti ke sugesti positif. oke. Sedangkan hipnotis adalah pelakunya. Jadi kalau misalnya aku sedang menghipnosis Mbak Natasha. Nah, aku sebagai hipnotisnya gitu, Hmm, sebagai pelaku yang melakukan gitu. Tapi memang um, suka ada misconception ya. Tapi kalau hipnoterapi dengan hipnotis yang stage A itu beda ya. oke, oke, oke. Jadi kalau hipnoterapi itu adalah proses proses hipnotis yang dilakukan for the purpose of therapy gitu. Betul. Oke, dan dilakukannya di dalam keadaan hipnosis, alam Benar. bawah sadar. Benar, hipnosis Ah, itu jadi oke, kondisinya oke. gitu. Nah, terus ada hypnoparenting, Mbak. Hypnoparenting itu apa, Mbak? Oke, jadi sebenarnya sebelum ngobrolin hypnoparenting nih, kalau Mm, hipnosis itu adalah kondisi yang memang kan tadi aku bilang alam bawah sadarnya tuh lebih aktif gitu ya, sehingga sugestif itu tadi. Nah, si hipnosis ini adalah kondisi yang sebenarnya mungkin kita nggak familiar aja, tapi sebenarnya itu terjadi banget di sehari-hari. Kayak misalnya mm, kalau kita nonton TV, terus nonton drakor lah ya, terus kita sampai misalnya sedih, ikut terhanyut, kita nangis. Nah, itu tuh sebenarnya udah kondisi hipnosis gitu. Jadi kita mm. sampai sangat fokus, sampai terbawa ke dalam sebuah cerita atau kita sebagai sampai mengakses sesuatu. Nah, itu tuh sebenarnya udah kondisi hipnosis kayak nonton TV tadi misalnya, terus nyetir misalnya. Nah, itu udah Hmm. kondisi hipnosis. Nah, Oh, hypnoparenting, mhm, ya gimana? mhm. Ya Mbak? nggak apa-apa. Terus, Mbak. Terus, Mbak. Oke. Nah, kalau hypnoparenting sendiri adalah sebenarnya salah satu tools yang para parents bisa pakai gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kurang lebih kayak sama aja nih kayak ada positive disiplin. Nah, ada Hmm, hypnoparenting. Hypnoparenting ini sendiri orang tua sebagai pelaku nih, sebagai hipnotisnya yang mau untuk masukin sugesti-sugesti positif ke anak-anak. Belief-belief yang hmm. positif gitu. Value-value yang baik ke anak-anak menggunakan si hypnoparenting ini gitu. Oke, nah cara kerjanya tuh gimana sih step by stepnya Mbak tentang hypnoparenting? Kan kalau kita kan biasanya ngelihat stage X hipnotis gitu ya gitu. Betul, betul, Tapi betul, betul. kalau hypnoparenting tuh ya gimana cara kerja dan anaknya ini biasanya dalam keadaan tadi kan dibilang keadaannya relax gitu ya alam sadarnya. Maksudnya dia lagi sedang santai, relax. Nah, apakah sama dengan tidur atau soalnya kalau ada kan hipnotis yang bikin tidur tuh juga ada ya Mbak Betul, ya, gitu. Nah, betul. mungkin hypnoparenting ini lebih detailnya cara kerjanya gimana gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang kondisi hipnosis ini memang mirip tidur tapi nggak tidur gitu. Oke. Jadi kan kalau kita ngomongin tentang gelombang otak gitu ya ada Hmm, 5, ada gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Nah hmm, kalau gamma tuh yang panik gitu ya. Kalau kita hmm, kayak panik, wah hampir nggak bisa berpikir itu karena kayak mungkin ada 10 pikiran secara bersamaan itu gamma gitu. Nah beta itu adalah kondisi awake kayak sehari-hari nih kita hmm, misalnya lagi nyuci, terus ada 2-3 pikiran yang juga hadir. Nah, itu sebenarnya adalah kondisi beta. hmm, Nah, hmm. alpha itu udah mulai kondisi yang relaksatif gitu. Dia jadi meditatif lah gitu. Lebih dalamnya lagi itu theta. Nah, lebih Hmm. dalamnya lagi itu delta. Delta Wah, itu dalam kondisi yang benar-benar udah tidur yang udah deep sleep. Nah, kalau hipnosis itu kita mainnya di alpha dan theta gitu. oke. Nah, Jadi belum anak-anak yang sampai deep sleep banget ya. benar, belum sampai yang benar-benar deep sleep. Kalau deep sleep itu biasanya kita bisa bantu untuk kalau anak-anak deep sleep itu bisa kita hipnosis, kita gerakin sedikit badannya supaya dia masuknya ke alpha atau theta. Nah, nanti baru kita kasih sugesti positif gitu. Hmm, Nah, untuk anak-anak nih Mbak, usia 0 sampai hmm, 7 itu tuh sebenarnya kondisi otaknya itu selalu di gelombang alpha hmm. sehingga sangat mudah menyerap apapun gitu, menyerap sugesti apapun gitu ya. Jadi kalau ngomongin gimana teknik hypnoparenting sebenarnya
Kalau anak usia 0 sampai 7 itu kalau orang dewasa kita perlu pandu supaya dia rileks, biar dia kondisinya alfa ke theta. Kalau anak-anak itu dia selalu di alfa dan theta. Jadi dia dalam kondisi yang rileks sehingga selalu bisa dimasukkan sugesti-sugesti. Nah, cuma nih sayangnya kadang-kadang kan kita memang ya, sebagai manusia biasa, aku pun sebagai orang tua nih manusia biasa, kita kan punya peran-peran lain yang kita jalanin selain sebagai orang tua gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar juga bahwa mungkin sikap kita nih diinterpretasikan dengan anak-anak itu adalah sesuatu hal yang nggak selaras gitu, atau hal yang menyakitkan mereka gitu, karena itu tadi, karena mereka menyerap aja gitu. Dan mereka yang porosnya masih kita sebagai orang dewasa nih, kita sebagai orang tua menjadi dunianya mereka, sehingga hal kecil yang mungkin aja kita nggak maksud menyakiti, buat mereka itu menyakiti, karena mereka masih dunianya kita banget gitu kan. Nah, makanya kita tuh sebagai orang tua kita perlu rajin-rajin kayak menyelaraskan persepsi, kira-kira anak kita nih ada nggak ya persepsi-persepsi atau hal-hal yang mungkin nggak selaras ketika kita sendiri sebagai orang tua lagi nggak mindful, atau kita secara sadar ataupun nggak sadar kita melakukan sesuatu yang ternyata itu nyakitin mereka. Misal contoh kecil nih, aku lagi kerja, kemudian aku lagi fokus banget, kemudian ada anak ngajak main. Terus misalnya aku bilang, sebentar ya selesai aku ini. Nah, karena anak-anak itu sayang banget sama orang tuanya, dan anak-anak itu dunianya masih orang tuanya banget, penolakan itu bisa aja jadi hal yang sangat menyakitkan buat dia, padahal kita ngeliatnya enggak. Nah, hal-hal kayak gini nih yang sebenarnya orang tua bisa rajin-rajin cek gitu ya. Kita kayak ngecek nih kira-kira sebenarnya ada nggak ya hal yang menyakiti mereka saat kita pilot talk gitu ya, ada nggak ya hal yang nggak selaras nih di dalam belief mereka gitu. Gitu sih, jadi sebenarnya kayak gitu gimana hypnoparenting itu bisa bermanfaat, bisa dipakai lah untuk hal kayak gini. Hypnoparenting itu bisa dari mulai usia berapa, dan sebenarnya paling baik itu untuk kasus apa aja, Mbak? Soalnya saya sebenarnya secara tidak langsung tuh baru sadarnya ketika kita mau IG Live ini, kan saya jadinya baca gitu ya tentang hypnoparenting gitu. Saya tuh baru sadar saya pernah memakai metode ini untuk sleep training. Iya, benar. Jadi, tapi saya nggak tahu kalau itu tuh ternyata terkategorikan hypnoparenting karena dia itu belum dalam keadaan deep sleep. Jadi dia baru yang mulai ketiduran gitu kan. Dia mulai ketiduran, saya masukkan sugesti positif, saya bilang bahwa saya tuh sampai ada lantunan lagunya. Jadi Audrina tidur yang nyenyak, tidak terbangun sampai jam 5 pagi gitu. Terus gitu-gitu terus selama beberapa hari, dan memang it helps her anxiety untuk nggak kebangun dan pindah ke kamar gitu. Tapi at that time tuh saya nggak sadar ya kalau itu tuh ternyata bisa ya gitu. Karena kan kayak Nina boboin anak, cuman diganti tuh lagunya pakai kata-kata dia harus tidur nyenyak, tidak terbangun. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir, wah ini jangan-jangan apakah hypnoparenting tuh juga bisa dijadikan sebagai kayak salah satu metode sleep training, atau misalnya apalagi sih Mbak, hypnoparenting ini biasanya diaplikasikan ya buat anak-anak gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya ini adalah bisa dipakai untuk apa aja gitu, karena balik lagi tadi kan mungkin ada hal yang kita nggak sengaja melakukan kehilafan sehingga anak-anak terbangun belief system. Contoh kecil misalnya, suatu hari kita pulang kerja capek gitu ya, atau dari luar aktivitas lelah, kemudian kita sendiri belum channeling, ngelihat anak misalnya nonton nih, terus kita tahu dia nonton udah seharian gitu, terus kita bilang, kamu nih ya, kenapa sih kamu tuh seharian nonton terus, giliran kerjain yang lain males, misalnya gitu ya, kita ngomong kayak gitu. Nah, sehingga yang terekam di kepala dia, oh iya ya, aku tuh pemalas ya, oh aku tuh emang hobinya nonton. Nah, ini kan belief-belief yang sebenarnya anak-anak tuh gampang banget direkam, sehingga dia mengaminkan nih dari statement kita tadi gitu. Nah, itu bisa kita pakai untuk kita edit tadi nih, ada belief yang tadi. Misalnya contoh kecil banget aja, suatu hari aku pernah, anak aku tuh dia itu cukup cenderung khawatir bikin salah gitu ya. Balik lagi, apakah ada hal-hal perfeksionis gitu ya? Betul, ada hal-hal yang mungkin sebagai orang tua tanpa sadar mengembed kesempurnaan atau standarisasi tinggi untuk dia, sehingga dia merasa seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah memberi
dia sugesti positif bahwa nobody's perfect, nggak apa-apa, nggak ada manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan ini bisa dilakukan momen terbaik hypnoparenting atau kita memberikan dia hipnosis itu adalah sebelum tidur atau saat baru bangun. Nah itu tuh baru efektif bangun. sekali. Oke. Karena baru bangun tuh Oke. dia masih ngambang. Nah itu bagus banget kita kasukin. Kita bilang kayak nggak ada manusia yang sempurna, ibu pun bisa bikin salah. Ya, gitu. Begitupun cerah, dari bikin salah kita belajar. Nah yang Jadi kayak gitu makanya kenapa banyak yang bilang pillow talk itu sangat important benar, gitu ya. Dan benar ternyata banget. memang itu adalah salah satu metode. Makanya kenapa metode hypnoparenting itu juga dimasukkan sebelum tidur karena yang mungkin part of that pillow talk juga gitu kali ya Mbak Arin ya. Benar, dan Oke. mereka di dalam kondisi yang benar-benar bisa menyerap sugesti positif itu dengan sangat baik. Sehingga nih aku pernah menemukan ketika anak aku bikin salah, kemudian dia ngomong sendiri sama dirinya, nobody's perfect, bikin salah itu adalah belajar, sehingga itu sangat terekam di otak dia. Jadi ketika dia bikin salah atau dia melakukan sesuatu yang mungkin menurut dia nggak ideal, dia merepeat itu sendiri. Nah, itu kan salah satu, berarti udah ada belief itu ketanam di otak dia. Gitu. Nah, tapi kan tadi dibilang paling bagus itu misalnya sebelum tidur atau misalnya ketika dia baru bangun ya. Mbak, tapi kalau misalnya hypnoparenting ini bisa untuk kasus yang contoh ya, maaf ya, misalnya anaknya tidak mau stop makan gitu. Let's say kan karena saya dulu tahu banget tuh ada hipnoterapi buat diet ya. Iya, misalnya nih, ini contoh. Atau misalnya anaknya melakukan kesalahan yang fatal, misalnya membuli gitu ya. Nah, kita kepengen masukin sugesti positif, tapi kan kayak pasti pertanyaan orang tua, ini kalau anak gue sebelum tidur, apakah dia awake enough nih untuk understand this positive suggestion gitu? Atau gimana sih sebenarnya? Atau different different problems, different timing gitu untuk menerapkan sugesti positif ini. Oke. Sebenarnya karena kalau anak 0 sampai 7 itu kondisinya dia di alfa, sehingga sebenarnya momen apapun bisa. Sambil main pun bisa. Gitu. Cuman memang yang paling efektif adalah saat mau tidur, bahkan nanti aku bisa kasih sedikit contoh ketika anaknya sedang tidur, kita bisa naikkan sedikit gelombang otaknya ke theta atau alfa sehingga dia ready nih untuk kita sugesti gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya bisa untuk apa aja, bener-bener memang bisa untuk apa aja. Apakah dia kecanduan tujuannya gula? Tujuannya apa aja? Oke, jadi bisa contoh makanan gitu ya Mbak ya? Bisa. Oke. Yang ada yang mungkin makan nyemilnya berlebihan nih, makan gulanya. Tapi ada juga yang mungkin makannya sulit, anak aku. Anak aku sulit nih makannya. Aku kirimkan dia sugesti hipnosis yang untuk makan itu penting untuk tubuh kamu. Kamu setiap makan, karena ini balik lagi, karena setelah aku sadar, kalau buat aku ya, setiap tools parenting itu kan banyak banget gitu. Betul. Ya. Nah, salah satunya sih banyak banget. Banyak banget gitu kan. Nah, kalau buat aku sebenarnya adalah tools itu aku gunakan untuk diri aku sendiri dulu. Dalam artian, kita praktekin dulu ke diri kita, sehingga kita sebagai orang tua tuh bisa dibilang apa ya, aware lah gitu. Aware sama perasaan anak, kita juga memperkaya point of view kita, kemudian kita tempatkan diri itu ke diri kita gitu. Karena kan kayak ada positive discipline, ada hypnoparenting, ada berbagai macam treatment cara parenting gitu. Nah itu aku biasanya akan melihat dulu kalau aku di posisi itu dan diperlakukan kayak gini, ini nyaman nggak ya gitu. Nah jadi salah satunya hypnoparenting ini bisa juga kita ngelihat gitu loh. Jadi sarana kita untuk nge-reflect. Misalnya anak kita kok nggak suka makan. Nah, aku sadar banget bahwa mungkin ada nih momen aku secara sadar atau tidak sadar mengomentari dia ketika mungkin aku juga lagi gak genah gitu ya, lagi banyak kerjaan, lagi banyak pressure, karena balik lagi ya, menurutku orang tua juga mesti sadar bahwa kita manusia biasa, mungkin banget bikin salah, maka hal-hal yang terjadi di anak-anak itu sebagai bahan reflektif, bahan cermin kita gitu. Sebenarnya apa ya yang aku lakukan, tujuannya bukan untuk menghukum diri, tapi sebagai pengingat
apa ya yang bisa aku upayakan. Oh, ternyata ada Ya. yang mungkin tanpa aku sadari nih momen aku mengomentari anak aku makan kayak cepet kayak kak makannya kak lama banget misalnya. Hmm. Nah sehingga dia nggak secara nggak sadar pun merekam, iya aku nggak mau Lama bangetnya itu. makan, iya Karena aku lama nggak mau banget ya. aku nggak mau makan sendiri, aku makannya lama banget. Anak aku pernah ngomong kayak gitu. Hmm. Sehingga menjadi kesadaran buat aku, oh aku pernah komentarin dia gitu. Jadi bisa untuk anak yang sulit makan, mudah apa terlalu banyak konsumsi gula atau ketagihan snack-snack makan terus gitu bisa. Untuk anak yang ketagihan gadget bisa gitu ya. Hmm. Untuk sebenarnya bisa untuk hal apapun gitu, yang memang tujuannya balik lagi menanamkan belief-belief positif. Tapi kalau dari aku adalah tidak ada tools yang 100% sempurna sehingga di Oke. mana anak itu di hypnoparenting kemudian wah dia dihipnosis, wah dia langsung tumbuh sempurna, tidak ya, karena balik lagi memang hakikatnya kita manusia ini nggak sempurna gitu ya, dan memang pasti ada celahnya. uh, Hypnoparenting sendiri itu butuh didukung dengan repetasi, diulang, repetisi gitu ya, Repetisi. diulang-ulang, Hmm. Diulang-ulang. diulang-ulang gitu. Karena sebenarnya ketika dia di kondisi alfa, kemudian kita kasih dia kalimat yang sugestif, itu dia udah langsung ketanam. Nah, Hmm. otak anak itu kan kayak kita tahu ya, dia selalu membangun sinaps nih gitu ya, dari setiap kejadian, dari setiap kata-kata yang dia dengar itu otaknya menyambung sebuah sinaps gitu. Nah, Hmm. ketika kita kirimkan sugesti positif, ini kebangun nih satu sinaps, step gitu. Nah, kita perlu penguatan, kita ulang terus gitu ya. Kayak aku biasanya kalau ngasih saran ke orang tua itu adalah mereka harus melakukan, ya paling nggak coba dilakuin dulu 2 minggu rutin. Di samping 2 minggu rutin, coba kita juga menahan sikap kita nih dalam berkomentar. Contoh misalnya kayak tadi, kalau misalnya anaknya susah berhenti makan, ya kita jangan ngomong bahwa kamu makan melulu nih gitu. Jadi dalam berkomentar kita pun jadi secara hipnosisnya kita masukkan, tapi secara kegiatan sehari-harinya pun kita dukung nih gimana supaya anak ini pun membentuk sebuah sesuatu yang afirmasi yang kita tanamkan. Misalnya anaknya makan terus, kita bisa bilang bahwa kayak kakak kakak akan makan dengan secukupnya. Kakak akan menyadari kakak memasuki makanan-makanan yang penuh nutrisi ke tubuh kakak secukupnya. Gitu. Sehingga ketika anak itu bangun dan beraktivitas pun hindari mengatakan anak ini makan melulu, tapi kita gimana kak coba dirasakan perutnya apakah sudah cukup gitu. Jadi ketika dia dalam kondisi sadar pun kita mendukung dia nih, menguatkan sinaps yang tadi udah kerekam gitu. Jadi harus konsisten ya Mbak, nggak bisa kayak misalnya malamnya kita ngomong seperti itu, terus paginya kayak tuh kan makannya banyak lagi gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, bener. Balik lagi ya, memang menurut aku tools-tools kayak gini tuh, tools-tools parenting itu jadi orang tua itu kan emang kita berkaca ke diri ya, Iya, gimana kita betul. bersikap gitu. Kadang-kadang soalnya memang aku pun sendiri sebagai orang tua sadar diri bahwa kadang-kadang kita karena kita banyak peran yang lain gitu ya, Iya. selain orang tua, ada ya sebagai istri, ya sebagai anak, ya sebagai pekerja, sebagai bagaimana kita di kehidupan sosial gitu. Sedangkan anak-anak nih masih anak gitu, dia tuh sebagai masih ngeliatnya ke orang tua gitu. Nah tapi karena kita perannya banyak nih, kita sendiri suka lupa channeling lagi sama diri kita sebagai ibu gitu ya, yang dimana kayak pengennya buru-buru nih, aku pengen ngerjain deadline. Itu kan manusiawi ya, Iya, maksudnya kita iya. keseharian kita banget lah gitu. Nah kadang-kadang ketika lupa ini ternyata anak-anak merekam sesuatu yang mungkin kita nggak maksudkan gitu. Nah, kalau untuk melakukan hypnoparenting terhadap anak, ini bisa kita belajar sendiri, kalau bisa kita belajarnya via apa, atau memang harus ke ahlinya gitu? Bisa Dan belajar sendiri. bisa belajar sendiri Bisa, ya? bisa. Oke, oke, oke. Kalau bentuknya menanamkan sugesti positif, karena balik lagi aku selalu bilang bahwa anak 0 sampai 7 bahkan kadang-kadang di usia 8 9 mereka itu masih sangat mudah terekam satu value baru gitu ya. Karena memang kan pembentukan value filter manusia nih, value-value, nilai-nilai baik,
bagaimana dia menginterpretasikan diri dia di kehidupan sosial, bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana dia memaknai hubungan, bagaimana dia memaknai cinta, itu semua tuh terjadi di 0 sampai 7 gitu. Nah, jadi kalau masih usia 0 sampai 7 bahkan di 8, 9 itu orang tua masih sangat berperan aktif karena secara otoritas anak-anak pun masih melihat orang tuanya sebagai sumber kehidupan dan semuanya. kebahagiaannya. Benar. Sehingga orang tuanya justru yang memang butuh melakukan itu ke anak-anak, ke anaknya gitu. Gitu justru. Nah, kalau misalnya tadi ada yang nanya, apakah dilakukannya selalu dalam keadaan tidur? Enggak ya, Enggak. sebenarnya ya. Benar. Ya, Kalau anak 0 sampai 7 tadi bisa di situasi apa aja? Situasi apapun, karena tadi gelombang otaknya masih alpha, which is dia dari level relax. Mungkin kalau kita gelombangnya apa nih? Selalu fight and flight mode. Kalau kita sekarang ini mungkin beta. Beta ya. Biasanya normalnya sih manusia dewasa tuh beta sih. Kalau gamma tuh yang udah panik. Nah, bisa nggak kegiatan hypnoparenting ini kita lakukan dalam sesuatu yang fun gitu? Misalnya, contoh sambil main di playground gitu kan, sambil main di Wonder Forest-nya bumi gitu, lagi di Night Forest, lagi gelap-gelapan gitu kan, nggak tidur sih, cuman lagi camping nih misalnya pura-pura camping, terus kita sambil memberikan sugesti positif tuh, apa boleh dibarengin seperti itu, atau memang harus ada situasi dan kondisi khusus supaya yang tadi tuh apa sinapnya ini ya kebangun gitu ya. Kebangun gitu. Sebenarnya balik lagi karena memang dia gelombang otaknya alfa, itu sebenarnya di semua kondisi bisa. Gitu. Jadi aku pernah juga melakukan sugesti positif tadi ke anak aku saat misalnya lagi main playground, dia merasa tidak nyaman gitu. Balik lagi ya, tapi memang tujuannya sugesti positif ini adalah mengencourage bagian diri anak yang misalnya anak aku takut gitu ya, mengencourage dirinya untuk berani, tapi bukan berarti tidak memvalidasi perasaannya, bukan berarti bentuk afirmasi itu melawan perasaan sesungguhnya, sehingga kita tetap harus perlu memvalidasi dulu perasaan anak. Nah, kemudian kita baru Oke, aku tahu kamu takut gitu, nggak apa-apa gitu, divalidasi dulu tuh nggak apa-apa sampai dia rilis, baru kita bilang, saat ini aku percaya aku bisa mencoba hal itu, gitu. Aku percaya aku di dalam situasi yang aman untuk mencoba permainan itu, gitu. Nanti ketika udah ternyata dia berhasil dan berani, nah itu kita bisa kasih penguatan. Gimana tadi? Ternyata berhasil ya kalau kita mau mencoba. Nah, itu tuh bisa. Itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk value-value yang bisa kita bentuk sebenarnya di kapan aja sih gitu. Walaupun penguatan lagi, dan apresiasi kali ya. Benar. Walaupun seperti tadi ketika memang kondisinya baru bangun tidur dan baru tidur atau baru mau tidur, itu memang kondisi yang bisa dibilang bagus banget lah gitu. Oke, nah ini kayaknya udah pada nggak sabar nih teman Bumi pengen ngeliat gimana sih proses hypnoparenting ini gitu. Wah, ini aku siap-siap nih. Ya, siap-siap hipnosis. Gimana sih Mbak, misalnya role play ya, mungkin apa ya? Aku bisa peragain sih. Boleh diperagain. Terserah deh kasusnya mau kasus apa. Mungkin kalau teman Bumi yang paling common itu makan. Ya teman Bumi ya. Kalau ngomongin makan pasti selalu seru nih GTM gitu. Atau tidur ya. Dua hal itu kan yang bikin orang tua jatuh bangun kehidupan itu adalah makan dan tidur. Makan dan tidur ya. Sesuatu yang ketika kita dewasa kita sangat ingin tidur gitu. Iya, kita kalau bisa makan semuanya kita makan gitu kan. Iya. Ini makan tuh kayak makan ya? aku juga. Oke, boleh. Oke, jadi pertama yang bisa dilakukan adalah ini contohnya misalnya anaknya sedang tidur ya. Dia tidur atau dia mau tidur. Biasanya aku tuh adalah ketika anaknya udah ketiduran. Ini kita panggil dia berapa jam setelah ketiduran nih Mbak? Kan sleep hours, sleep apa tuh namanya, ada kan yang deep sleep, apa sleep ini tuh yang berapa lama setelah dia ketiduran? Sebenarnya kayak 5-10, tapi kan kadang-kadang kita itu kalau nemenin anak tidur, kita nggak tahu tiba-tiba dia udah ketiduran juga dari tadi. Bener, nggak salah.
Itu sering terjadi. Cuma kayak biasanya kan kita ngelihat nih, kita kadang-kadang nggak sadar, oh dia udah tidurnya apa dari kapan ya, apa dari tadi apa enggak. Nah, nanti kita bisa tes gini, kita panggil Kak, gitu ya. Kalau dia udah, kita coba Kak, denger ibu. Kita coba 3 kali sambil jeda dulu nih, Kak, denger ibu. Kita tunggu responnya. Belum, Kak, kamu denger ibu. Kalau dia langsung kayak gini, itu udah bener-bener kondisi yang bagus banget untuk kita masukin sugesti positif. Tapi kalau misalnya dia nggak nyaut-nyaut nih, bisa nggak kita naikin sedikit gelombang otaknya supaya dia nyaut? Bisa. Jadi misalnya dia lagi udah tidur, Kak, denger ibu, misalnya udah kita coba 3 kali, nggak ada sautan, kita pegang sedikit dagunya, terus kita agak goyangin kepalanya kayak gini. Terus gini. Sedikit pelan ya, kalau kenceng, pusing. Dia bangun. Betul, bangun, kemudian buyar. Nah, ini pelan aja gitu. Nanti kalau dia udah, kita coba, udah kita geser 2 kali, 3 kali, panggil lagi. Kak, kamu denger ibu, sampai dia, hah? Nah, itu kita bisa langsung kasih dia sugesti positif. Gitu. Kita bisa nih kasih sugesti apapun yang misalnya kita butuhkan. Contoh misalnya anaknya sulit makan nih ya. Nah, atau dia sulit banget makan sayur misalnya gitu ya. Terus kita langsung bilang. Tahu aja Mbak Arin. Balik lagi ya, permasalahan setiap ibu-ibu nih. Kita misalnya udah, iya. Kak, mulai saat ini dan seterusnya kamu akan melihat brokoli adalah makanan yang sangat bermanfaat untuk kamu. Ya, kita perhatikan nih, perhatikan secara kata-kata, penyusunan kata dan intonasi, gitu ya. Kita bilang, brokoli adalah makanan yang sangat baik untuk kamu. Setiap kamu memasukkan brokoli ke mulut kamu, maka tubuh kamu akan merasa segar, merasa sehat, merasa penuh energi. Jadi dia akan mulai merasakan nih, dia akan tertanam nih, oh setiap aku masukin brokoli, aku merasa segar. Nah, kalau bisa kita tambahin imajinasi atau imbalan positif, maka kamu dapat berlari cepat, main sepedanya lebih semangat gitu. Jadi tujuannya dulu misalnya makan sayur gitu ya, kita kasih nih kalimatnya supaya mulai saat ini dan seterusnya kamu akan menikmati setiap makanan sayur gitu, atau kamu akan menikmati makanan ini, makanan sayur ini. Nah, kalau kamu makan sayur ini, kamu akan merasa sehat, main kamu jadi lebih seru, kamu bisa bermain lebih lama sama teman-teman gitu. Nah, udah 1 kalimat tadi kita repetisi gitu. Bisa 5 sampai 10 kali. Within the same time. Betul. Jadi ibunya pas tidurin, Bu Ibu nggak boleh ketiduran ya. Benar. Tidurin kan jam 9.30, tiba-tiba setengah 12 kita baru bangun, itu sering terjadi loh. Benar. Tapi bisa, itu tadi tuh. Oh, itu masih bisa ya? Bisa. Oke. Kan biasanya berarti anaknya udah deep banget tuh. Tadi tuh kita lakuin yang tadi. Yang digoyang-goyangin dagunya. Kak, dengar ibu kalau dia udah, oke. Nanti terakhirnya kalau udah kayak kamu bisa bermainnya lebih seru gitu. Udah dengar ibu kan Kak? Iya. Nah, ulangin lagi gitu. Tapi kayak gini nih, dengar ibu ya Kak? Iya gitu. Udah sampai dia udah iya udah kerekam. Nah, tambahin deh terakhirnya. Ibu selalu sayang sama kakak, bangga sekali sama kakak yang udah terus berusaha gitu. Oke. Nah, terus jadi kan itu dia prosesnya 10 menit setelah dia tidur, kita cek dulu, kita cek apakah ketika kita panggil dia menyaut. Kalau iya, berarti kita mulai masukkan afirmasi positif. Disusun kalimatnya juga jangan terlalu panjang ya, nanti dikira bacain buku kali kan. Terlalu panjang. Diulang 10 kali ya Mbak ya? Diulang 10 kali gitu. 10 kali. Berapa hari? Kalau aku biasanya paling nggak 2 minggu, selama 2 minggu itu rutin. Selama 2 minggu. Pagi-paginya gimana Mbak? Kita pura-pura, ini anak digituin bakal sadar nggak sih Mbak pas pagi? Apa mereka kayak, I think I heard something last night. What did you say, Mom? Gitu? Atau kayak, inget nggak sih Mbak? Dia kayak, how do they feel in the morning after that sugesti positif gitu? Oke. Kalau dibilang ingat, ada yang mungkin ingat, ada yang mungkin enggak. Tapi secara
karena memang alam bawah sadar itu bekerjanya di unconscious gitu ya, kita nggak sadar nih. Tapi ada nih satu kepercayaan kita bahwa kalau kita masukin brokoli, oh aku seger. Oh kalau aku masukin brokoli, oh aku bisa mainnya lebih giat nih. Nah itu tuh jadi ada satu kepercayaan itu di dalam diri dia yang tanpa dia sadari itu. Itu kan sebenarnya kadang-kadang kita pun sebagai orang dewasa, kita pernah nih punya belief yang mungkin entah selaras atau tidak. Misalnya contoh kayak, aku percaya banget nih kalau aku datang ke tempat ini, aku misalnya badan aku tuh gampang menggigil, contoh kecil gitu. Misalnya kayak aku tuh kalau datang ke bioskop aku percaya banget aku menggigil, jadi aku harus bawa jaket yang tebal misalnya. Itu kan kayak belief yang secara sadar nggak sadar mungkin dibentuk oleh sekeliling atau kita memaknai sesuatu itu tadi. Nah sama tuh sistemnya kayak gitu. I see, oke. Dan pagi-paginya itu ketika dia bangun, enaknya apa yang dilakukan? Apakah kayak kita membahas atau jangan dibahas atau apa sih biasanya Mbak? The next Kalau morning, the morning after. Oke, kalau apa yang bisa kita lakukan setelah dia bangun paginya ada dua, bisa kita kuatkan kata-kata tadi kayak wah, tapi bisa juga dalam bentuk kita yang cerita nih. Kalau anaknya udah dalam keadaan bangun banget, kita bisa bilang bahwa kayak wah ibu tuh kalau lagi habis makan brokoli badan ibu tuh seger misalnya gitu. Jadi kayak penguatan nih, kayak overheard gitu ya, seakan-akan dianya gitu. Nah terus kita bisa mulai mencoba ngasih dia sayur gitu. Kalau misalnya dia hari pertama menolak, nah kita jangan buru-buru langsung bilang tuh kan kamu tuh nggak suka sayur apa gitu. Nah kita jangan buru-buru ngejudge, tapi kita bisa ngasih dia penguatan. Coba kak makan setengah, mau coba? Ibu juga makan setengah gitu. Jadi kita kayak support dia dan menjalankan afirmasi yang udah kita tanamkan gitu. Coba dia habis ini kamu main sepeda kak, kayaknya main sepedanya jadi lebih kebut deh kak kalau habis makan brokoli gitu. Oke, jadi memang dari malam yang terjadi di malam tuh harus dilanjutkan di pagi hari, dan selain pagi hari juga jam-jam selanjutnya ya, ketika mereka makan gitu sampai memang kita melihat perubahan. Berarti gitu ya Mbak ya? Betul banget. Oke. Nah, tadi itu udah, terus Mbak Arin, kapan hypnoparenting ini, masih gini, hypnoparenting ini kan salah satu metode parenting yang kita bisa lakukan gitu ya, Betul. untuk memberikan positif afirmasi. Tapi kan terkadang there are problems gitu, yang apa sih yang pada saat apa kita tuh harus decide bahwa oke, kita harus combine hypnoparenting with misalnya consultation to psikolog gitu misalnya, atau ternyata ini tuh urusan makan ini nggak bisa hanya hypnoparenting, aku harus bawa ke pediatrician gitu. Itu gimana sih Mbak biasanya decide-nya? Oke. Kalau dari aku pribadi, balik lagi karena memang apapun itu tadi, apakah itu hypnoparenting ataukah itu positive discipline, itu adalah tools gitu ya. Tools itu kan memang tujuannya adalah mempermudah atau ya mempermudah kita dalam menyampaikan komunikasi ke anak-anak agar lebih berseni gitu ya, sehingga tidak jadi cuma perintah gitu. Ada banyak caranya untuk agar anak-anak ini kebentuk secara sehat. Nah, tapi yang perlu kita sadari juga bahwa anak-anak itu, setiap jiwa itu kan unik banget ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin ternyata udah di luar, misalnya contoh ketika itu dia udah 2 hari 3 hari ini nggak makan. Nah itu berarti kita udah harus membawa dia ke pediatrik tadi gitu. Atau misalnya sampai udah mengganggu tumbuh kembang, gimana ya, contoh ketika kita sadar bahwa anak ini kok setiap makan bertekstur dia lepeh, seberapa sering gitu. Karena kan kita sendiri sebagai orang dewasa nih mudah nih generalisasi, kamu mah nggak pernah mau makan yang bertekstur misalnya, tapi sebenarnya ternyata Senin makan, Selasa dia makan, tapi Rabu enggak. Ya kalau masih dalam jangka waktu yang kita lihat ini adalah hal yang manageable, sehari 2 hari, mungkin lagi nggak nafsu, mungkin sariawan. Tapi kalau memang rentangnya selalu seperti itu, setiap makan bertekstur, ya itu berarti kita butuh cek apakah secara sensori ya kan ada gangguan sensori kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira ada rekomendasi buku, tontonan, atau apa nggak sih Mbak yang kira-kira
teman Bumi tuh bisa pelajarin supaya lebih tahu tentang hypnoparenting ini? Oke, aku tuh sebenarnya kalau bener-bener ngebahas hypnoparenting, aku nggak ada buku sesuatu yang spesifik, tapi aku ada 3 buku yang aku bisa rekomendasiin. Kurang lebih dia memang ngebahas tentang bagaimana kita berkomunikasi yang efektif gitu ya. Jadi kalau tadi sempat juga ditanya gimana cara ngelakuin hipnoterapi, hypnoparenting ke anak-anak, itu adalah tadi yang apa yang harus diperhatikan adalah intonasi suara, terus menyampaikannya dengan jelas, terus tadi kalimatnya jangan terlalu panjang dan jangan menggunakan kata tidak gitu ya. Hmm. Karena kan kalau kita ngomong tidak, justru malah kita malah kepikiran nih, gitu. Otak kita kan nggak bisa menyaring kata tidak gitu sebenarnya. Nah selain itu aku ada 3 buku yang bisa dibaca sama teman Bumi. Ini ada Seni Berbicara pada Anak. Anak. Iya. Oh, Ini oke. Joanna Faber dan Julie King, ini sebenarnya translate sih, ini versi Itu bahasa yang Indonesianya. dia yang bikin How to Talk to Kids so Iya, Kids Don't Yell itu ya? Iya, How to Listen, benar. right? Iya, 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 iya. Oh, oke. ini satu karena dia ini bener-bener komunikasi yang proaktif ya, bukan reaktif. Ya, Jadi lebih tanpa ke ngegas. Lucu ya orang Indonesia kalau nge-translate. bener. Kalau translate tuh emang anak-anak suka lucu tanpa ngegas gitu ya. Itu satu. Kedua ini enlightening parenting ini juga bagus menurutku. Ini bisa Oke. sama nih supaya kita punya lebih, kalau ini lebih ke bahasa, penggunaan bahasa supaya Hmm. efektif. Kalau ini ada beberapa tools yang bisa dipakai oleh orang tua supaya kita juga ngebantu menyadarkan kita bagaimana sih kita itu meregulasi diri kita dulu, baru anak-anak. Nah, yang terakhir itu yang ini, The Whole Child Oh iya, itu Brain. bagus itu. Ya, Bagus. ya, Ini ya, lebih ke ngejelasin gimana cara kerja otak anak gitu lah ya, ya. ya. Jadi kita ngerti Gitu. ya, kayak so we understand what's inside of them instead of expecting mereka itu sama kayak kita. Bener, bener banget. Ya, Karena ya, ya. balik lagi ya masih banyak butuh. Anak-anak masih otaknya belum sempurna terbentuk sehingga masih butuh banyak bantuan. Nah, 3 itu tadi aku recommended. Karena menurut aku masih sangat mudah dimengerti dan diserap sih 3 buku itu. Hmm. Nah, kalau yang belajar tentang hypnoparentingnya sendiri, kayak Mbak Arin sendiri ini, eh, kita bisa ketemu untuk misalnya praktis, apa belajar, terus mempraktekkan ke anak, atau Mbak bisa gitu ya consult, Bisa. consult with you gitu. Betul, Oh, oke, betul. oke, Jadi oke, biasanya oke. memang kalau untuk anak-anak 10 tahun ke bawah itu biasanya aku selalu mengajak orang tuanya yang untuk terlibat dan menjadi terapis dalam tanda kutip buat anaknya. Oke. Gitu. Cuman nanti Mbak Arin bantu susunkan kata-kata yang Benar. positif, terus metodenya gimana. Nah, itu biasanya gimana Mbak cara daftar untuk prosesnya ini, untuk menjalankan hypnoparenting bareng Mbak Arin? Bisa cek Instagram aku, nanti di situ ada, klik-klik aja di bio, nanti ada Mm-mm. admin yang bisa membantu untuk bikin appointment gitu. Nanti memang biasanya bentuk apa yang aku bantu, pertama untuk melihat dulu kendalanya apa, kedua apakah ini kendala yang sudah butuh intervensi yang lebih serius atau memang masih kita bisa bantu juga dampingi gitu ya. Kadang-kadang memang ada yang memang udah butuh penanganan khusus dalam tanda kutip, tapi kan memang tools ini tetap efektif untuk membantu mendampingi gitu. Nah, biasanya aku akan Mm. ngedampingin untuk ngebantu orang tuanya menyusun kalimat positifnya sehingga dia juga apa ya, orang tua juga jadi terbiasa em, punya perannya di rumah tuh untuk lebih apa ya, mengayomi keluarganya lah gitu, untuk jadi nggak bergantung Oke. ke terapisnya tapi sadar bahwa sebenarnya orang tuanya tuh bisa sangat powerful banget loh buat anak-anak gitu. Mbak, ini ada yang nanya, kan dari tadi kita ngebahas itu biasanya lebih mau trying to solve a problem ya, kayak anaknya nggak mau makan sayur, atau anaknya terlalu banyak makan gula, atau anaknya nggak mau tidur. Tapi bisa nggak sih Mbak, hypnoparenting ini dipakai untuk meminta maaf sama anak? Bisa banget, bisa banget. Jadi Hmm. kayak kita meminta maaf sama anak atau mengakui kesalahan yang kita udah lakukan atau dan lain itu bisa sekali. Oke, jadi misalnya
nggak sengaja gitu kan, namanya juga mulut, otak, kadang hati tidak sinkron, terus marah karena ya biasa tadi kita itu kan multiperan sekali, banyak banget. Terus kita mau minta maaf sama anak, mungkin ya sambil dia tidur di bawah alam sadar gitu, jadi bisa pakai hypnoparentingnya ya Mbak ya. Oh, that's really nice. Betul. Oke. Sebenarnya ilmu ini tuh dibuat famous tuh oleh siapa sih Mbak? Jadi penasaran. Dari mana sih asal muasalnya itu? Sebenarnya kalau ngomongin hipnoterapinya sendiri, jadi kan hipnoterapi ini kan kayak payung besarnya. Kemudian ada Iya, hypnoparenting, ada hypnobirthing, ada hipno macam-macam hipnodiet, gitu. saya pernah Bener, kayak gitu. hypno-slimming gitu ya. Nah, nah sebenarnya kalau hipnoterapinya sendiri itu udah dari tahun 63 itu udah ada gitu. Dan dari Oh, sebelum oke itu oke. pun udah ada gitu. Dan jadi memang berkembang gitu, dikembangkan gitu Dan sih. memang sekarang itu lagi quite famous juga ya kayaknya di Indonesia karena tentunya sudah banyak um, parents-parents di sini yang lebih aware tentang pilihan-pilihan yang Benar, termasuk salah satunya hypnoparenting. Mungkin ini hypnoparenting juga masuk ke area gentle parenting gitu ya. betul. Dan memang Oke. hipnoterapi sendiri itu emang udah banyak penelitian yang membuktikan bahwa dari berbagai jenis terapi psikologis, hipnoterapi ini bisa dibilang dia sangat efektif gitu. Jadi kayak dalam 6 kali sesi aja sebenarnya si hipnoterapi ini itu bisa mampu merekonstruksi kembali pola pikir atau belief system yang Oh, ternyata that's udah nggak nice. selaras itu tadi Hmm, hmm. gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri IG Live nih, karena sudah mau 1 jam ya, nggak kerasa. Iya, nggak kerasa Eh, bener. ini baru ngomongin ini ya, belum secara mendetail gitu ya. Bener bener Nah, bener bener. mau tahu dong kira-kira Mbak Arin apa sih do's and don'ts dalam membentuk kalimat sugesti positif yang ingin disampaikan pada anak? Oke. Do's and don'ts-nya pertama, kalau do's-nya harus jelas kalimatnya. Kayak tadi Mbak Oke, Natasha bilang jangan terlalu panjang gitu ya, ya. bikin pack. Hmm. Kemudian susunannya adalah menyadari tadi mulai dari saat ini. Nah, itu adalah kalimat yang cukup sugestif gitu ya. Mulai dari saat ini dan Mulai dari seterusnya. saat ini. Oke. Mulai saat ini dan seterusnya kamu, nah baru kita masukin apa nih? Misalnya untuk yang anaknya ketagihan banget nonton gadget, kita bisa bilang kamu akan kita fokus sama apa yang mau, bukan apa yang nggak boleh, tapi kita maunya dia jadi apa. Nah, misalnya kita Hmm. bilang dia suka banget nonton gadget. Nah, kita maunya gimana? Maunya nggak suka nonton gadget, oke. Nggak, maksudnya nontonnya wise lah gitu, misalnya. Hmm. Nah, atau berarti dia harus ngapain nih? Suka dengan aktivitas lain. Oke, berarti mulai saat ini dan seterusnya kamu akan menikmati kegiatan aktivitas fisik, bermain yang Hmm. kreatif menggunakan tanganmu, dan menonton televisi secukupnya. Gitu. Jadi kalimatnya kita fokus ke hal-hal, bukan hal-hal yang tidak boleh, tapi kita fokus dia mau jadi anak yang kayak apa nih. Oh, dia menikmati bermain lain gitu, bermain yang permainan fisik, bermainan yang kreatif, dia lebih menikmati itu, dan boleh nonton gitu ya, dan nonton secukupnya. Lebih bagus lagi kalau lebih spesifik, misalnya. Oke, jadi Dan spesifik. dan misalnya dan menonton TV 10 menit Hmm. sehari. Hmm. Nah, itu lebih spesifik, itu lebih bagus. Gitu. Di repeat itu terus. Di repeat terus ya. Mm-mm. Sama Bisa di reverse berarti nggak sih Mbak? Misalnya gini contoh ya. Hmm, tuh, ini agak lebay sih. Cuman kan namanya juga ini ya contoh gitu. ah, Let's say mulai saat ini dan seterusnya Mama maunya kamu sangat banyak makan sayur. Lalalala. Terus tiba-tiba anaknya maunya makan sayur. Terus uh, gimana nih? Bisa nggak bukan di reverse ya gitu? Kayak gini-gini tuh ada ada kemungkinan uh, kemungkinan terjadi, kemungkinan bisa gitu. Makanya kita dalam menggunakan kalimatnya tidak berlebihan itu tadi gitu ya, ya. mengukurnya secukupnya. Misalnya kamu menyadari bahwa sayur sangat baik untuk tubuh kamu,
Hmm, Ketika kamu memasukkan sayur ke tubuh kamu, kamu akan merasa berstamina, sehat, segar, misalnya kayak gitu. Nah, sama oke. tadi tambahan, jangan menggunakan kata tidak. Karena memang otak kita kalau kita ngomong kayak, kalau kata Simon Sinek, kalau kita bilang, jangan memikirkan gajah, ya kita malah mikirin gajah gitu kan. Iya. Nah, makanya Oh, jadi sebaiknya gitu ya, sebaiknya gitu. Oke. kita fokusnya bukan sama apa yang tidak boleh, tapi Hmm. kita maunya dia jadi yang apa nih, gitu. Oke, Hmm. nggak mau, jangan jangan nggak suka sayur, tapi ya suka sayur. Jangan nonton TV melulu, tapi kita Hmm. bisa ganti dengan nonton secukupnya, gitu. Fokus dengan Jadi santai. kalimatnya kita ubah jadi kalimat yang lebih proaktif gitu lah. Kalimat yang lebih positif. Wow, very nice. Aku sambil nyatet. Thank you loh, Mbak Arin, Sama-sama. for the nice talks on Thursday afternoon nih, hujan-hujan, setelah hujan sambil mendengarkan bincang-bincang sama Mbak Arin. Semoga ilmu yang kita, pembahasan yang kita lakukan hari ini dapat menjadi ilmu untuk Amin. teman-teman bumi. Amin. Kita semua bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, orang tua yang selalu memberikan afirmasi positif untuk anak-anak kita. Dan buat teman bumi yang mungkin ketinggalan atau tadi nontonnya belum bisa full, tenang aja ini akan di-save ya. Dan kalau yang tertarik dengan hypnoparenting, silakan langsung DM Mbak Arin. IG-nya Aryani ya di sini. IG-nya Aryani Betul. Sukma ya, digabung Sukma, ya. betul. Yes, thank you so much loh Mbak Arin. Semoga soon kita bisa ketemu offline dan bisa berkolaborasi lagi. Pengen banget, seneng banget. Terima kasih banyak juga Mbak Natasha. Terima kasih teman-teman Bumi sudah Thank menyaksikan. you. Thank you. See you again. See you again. Mamah-mamah semua. Bye Bye-bye. bye.